Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama saya Astria Aryani. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Di sini, pada saat awal proses perekaman, saya menggunakan background kain berwarna hijau, di mana nanti pada saat proses pengeditan dengan menggunakan aplikasi KineMaster, saya akan melakukan proses editing di bagian layarnya, di mana saya akan mengganti backgroundnya dengan mengaktifkan chroma key atau kunci chroma. Nah, di mana nanti setelah diaktifkan kunci chromanya atau chroma key-nya, background hijau yang di awal saya gunakan pada saat proses perekaman video akan saya ganti dengan background yang saya inginkan atau background yang sesuai dengan kebutuhan video pembelajaran saya. Oke, pada pembuatan video pembelajaran ini, materi yang saya angkat adalah materi kimia di kelas 10, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan hasil pengeditan videonya adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Ibu banggakan. Apa kabar kita hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, materi ini juga merupakan materi prasyarat untuk kalian naik ke kelas 11. Nah, nanti di kelas 12 kita akan menemui materi lanjutan dari materi yang sedang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu harap untuk materi ini kalian bisa mempelajari materi ini dengan benar-benar, kemudian memahami materi ini pun dengan sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena nanti materi ini akan sangat berguna untuk kalian di kelas-kelas berikutnya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke penjelasan intinya, ada baiknya dulu kita mengetahui apakah indikator yang harus kalian capai pada materi ini. Pada materi larutan elektrolit dan elektrolit hanya terdapat 2 indikator saja. Yang pertama, kalian mengetahui atau bisa menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian yang kedua, kalian dapat merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan berdasarkan sifat elektrolit dan non-elektrolitnya. Nah, karena ada 2 indikator, dan indikator yang kedua adalah merupakan merancang suatu percobaan, nanti akan ada tugas mandiri kalian di rumah, di mana kalian melakukan percobaan, menguji menguji larutan elektrolit dan elektrolit dengan menggunakan alat uji yang sederhana. Oke ya. Nah, untuk tugas nanti akan disampaikan di akhir video pembelajaran ini. Nah, oke anak-anak, ada baiknya kalian benar-benar menyaksikan penjelasan mengenai analisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita masuk ke bagian inti, yaitu penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik anak-anak, di layar kalian akan menyaksikan atau melihat ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini nanti akan menjadi tugas kalian dan harus kalian jawab. Nah, di mana 5 pertanyaan itu adalah yang pertama, apakah larutan itu? Kemudian yang kedua, apakah semua larutan dapat menghantarkan arus listrik? Yang ketiga, mengapa ketika banjir orang bisa tersengat arus listrik jika terkena air? Yang keempat, adakah
pengaruh dari daya hantar listrik dengan jenis larutan atau senyawa. Nah, ini harus kalian jelaskan. Dan yang kelima, apakah manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk menjawab 5 pertanyaan ini, maka kalian harus menyaksikan atau mendengarkan terlebih dahulu penjelasan yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Karena kalau kalian tidak mendengarkan ini dengan baik, maka kalian tidak akan bisa menjawab 5 pertanyaan tadi. Oke anak-anak, maka silahkan kalian dengarkan baik-baik penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, ingatkah kalian larutan itu apa? Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan juga zat terlarut. Zat terlarut ini dalam bentuk padatan ya, kemudian pelarutnya dalam bentuk cairan. Kita misalkan saja contohnya adalah larutan gula, larutan garam, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasikan seperti ini, larutan garam. Larutan garam itu komponennya, zat terlarutnya adalah garam, NaCl, kemudian pelarutnya adalah air atau H2O. Ion H+ pada H2O akan saling tarik-menarik dengan ion Cl- pada garam NaCl. Begitupun juga dengan ion O2- yang akan tarik-menarik dengan ion Na+ pada garam, sehingga NaCl ini akan terlarut di dalam larut air. Jadi larutan tadi adalah campuran homogen. Homogen berarti sudah satu jenis. Larutan di sini dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ada 2, larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit di sini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan atau zat elektrolit. Ion-ionnya yaitu ion positif dan juga ion negatif. Elektrolit di sini juga ada 2 macam, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu berarti menghantarkan listriknya dengan baik, sedangkan elektrolit lemahnya hanya menghantarkan listrik sebagian. Elektrolit kuat ini derajat ionisasinya sama dengan 1, sehingga dia terionisasi sempurna dan menghasilkan daya hantar listrik yang bagus. Contohnya yaitu dia berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam-garam yang mudah larut. Kemudian untuk elektrolit lemah itu berasal dari asam lemah, contohnya CH3COOH, basa lemah, NH4OH, dan garam-garam yang sukar larut. Untuk larutan yang kedua yaitu non-elektrolit. Non berarti tidak ya, berarti tidak menghantarkan arus listrik. Kenapa tidak menghantarkan arus listrik? Karena tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas. Derajat ionisasinya nilainya 0. Contohnya adalah larutan gula. Kita ilustrasikan seperti ini. Contohnya adalah larutan garam dapur atau NaCl. Larutan NaCl dapat dilihat di sini banyak gelembung-gelembung gas, kemudian ion-ion negatif dan ion positifnya bergerak bebas, sehingga aliran listrik ini membuat lampunya menyala terang. Jadi larutan garam dapur merupakan larutan elektrolit kuat yang dapat dilihat dari hasil pengamatan adalah terdapat banyak gelembung gas dan lampunya menyala terang.
Untuk larutan asam cuka, hanya terdapat sedikit gelembung-gelembung gas. Kemudian lampunya redup. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah. Asam cuka hanya terionisasi sebagian ya. Untuk larutan gula ini dia tidak terionisasi sama sekali, sehingga tidak ada namanya gelembung-gelembung gas ataupun lampunya menyala. Ini larutan gula tidak terionisasi, tetap molekul-molekul gula ini tidak terionisasi, sehingga larutan gula ini merupakan larutan non-elektrolit. Nah, dapat dilihat di sini jenis pengamatan, sifat dan pengamatannya, kemudian contoh senyawa ya. Elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna, sehingga hantaran listriknya sangat baik. Lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Contohnya tadi adalah NaCl. Ini reaksi ionisasinya. Kemudian elektrolit lemah. Terionisasinya sebagian, lampunya redup dan terdapat gelembung gas juga, tapi tidak sebanyak seperti larutan elektrolit kuat. Kalau non-elektrolit itu tidak terionisasi sama sekali, sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hasil pengamatannya lampu tidak dapat menyala dan juga tidak terdapat gelembung. Nah, anak-anak, bagaimana tentang penjelasan tadi? Apakah sudah kalian pahami? Sekarang kalau sudah kalian pahami, mari kita review sedikit atau kita mengulang penjelasan yang tadi. Yang pertama, apakah perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya? Ternyata dari penjelasan tadi dapat kita dapatkan bahwa ada beberapa perbedaan. Yang pertama, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan yang sifatnya non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ternyata tidak semua larutan bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian yang kedua, pada larutan elektrolit terjadi proses ionisasi atau peristiwa penguraian senyawa menjadi ion-ionnya, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Sedangkan pada larutan yang non-elektrolit itu tidak terjadi proses ionisasi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ternyata larutan elektrolit itu dapat menyalakan lampu dengan terang atau redup. Nah, terang dan redupnya tergantung dari kuat atau rendahnya sifat larutan elektrolitnya. Karena tadi kita lihat larutan elektrolit terbagi menjadi dua, ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit yang lemah. Selain lampu, ternyata pada larutan elektrolit juga dihasilkan gelembung gas. Gelembung gasnya terdapat di mana? Terdapat pada batang karbon. Nah, sedangkan yang sifatnya larutan non-elektrolit, di mana berdasarkan hasil percobaannya lampu tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas pada batang karbonnya. Oke, kemudian perbedaan yang keempat, di mana larutan elektrolit ini berasal dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Nah, sedangkan untuk larutan yang non elektrolit itu berasal dari senyawa kovalen yang non polar. Nah, jadi udah jelas perbedaannya. Elektrolit berasal dari ion dan kovalen polar, sedangkan yang non-elektrolit berasal dari senyawa kovalen yang sifatnya non-polar. Nah, jadi udah jelas ya perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, apakah yang menyebabkan larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik? Ternyata yang menyebabkan larutan ini dapat menghantarkan arus listrik karena apa?
Karena senyawa elektrolit ini dapat melakukan ionisasi atau peristiwa penguraian menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif, di mana ion-ion ini bebas bergerak sehingga mampu menghantarkan listrik melalui larutannya. Nah, tadi kita sudah tahu contoh larutan elektrolit apa aja. Ada larutan garam, larutan cuka, larutan yang sifatnya asam. Nah, sekarang balik lagi tadi nih ke penghantaran arus listrik. Kenapa? Karena kation, ingat kation adalah ion yang bersifat positif kan? Ion ini bergerak ke katoda atau ke elektroda negatif. Sedangkan anion atau ion positif ini dia bergeraknya ke arah anoda atau ke elektroda positif. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa pada larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik. Oke anak-anak, sampai sini kita lanjutkan ke kesimpulan yang selanjutnya. Tadi di awal Ibu sempat membahas tentang perbedaan larutan elektrolit kuat dan elektrolit yang lemah. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya secara signifikan. Nah, perbedaan antara elektrolit kuat dan lemah yang pertama, kalau elektrolit kuat lampu menyala dengan terang. Elektrolit lemah otomatis lampu itu akan redup atau bahkan tidak menyala. Kemudian yang kedua, untuk elektrolit kuat terdapat banyak gelembung gas, sedangkan untuk elektrolit lemah terdapat sedikit gelembung gas. Kemudian perbedaan yang ketiga, nah ternyata untuk larutan elektrolit kuat dia mengalami ionisasi sempurna di mana harga alfanya sama dengan 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah ternyata hanya terionisasi sebagian. Maka harga alfanya itu adalah kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Kemudian perbedaan yang keempat, pada larutan elektrolit kuat persamaan reaksi standar ionisasinya dengan berpindah pada satu arah. Untuk elektrolit lemah pada persamaan reaksinya ionisasi ditandai dengan panah dua arah. Nah, untuk contoh-contohnya, untuk elektrolit kuat ada asam kuat yaitu ada HCl, ada HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO4 dan lain-lain. Kemudian untuk basa kuat ada NaOH, kemudian KOH dan segala macamnya. Kemudian untuk yang sifatnya elektrolit lemah, untuk asam lemah ada CH3COH atau asam cuka, kemudian ada H2S, ada H2CO3, ada H3PO4, ada HCl. Sedangkan untuk basa lemahnya ada NH4OH, ada MgOH 2 kali, ada AlOH 2 kali dan lain-lain. Demikianlah penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami. Nah, jangan lupa ada tugas tadi yang Ibu berikan kepada kalian untuk membuat atau melakukan percobaan sederhana di rumah mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit atau menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nanti tugas ini kalian buat dalam bentuk video, kemudian kalian kirimkan ke saya. Kalian kirimkan ke Ibu melalui WhatsApp saja. Kemudian jangan lupa ada 5 pertanyaan di awal tadi, silahkan kalian jawab, kalian tulis, kemudian kalian foto dan juga kalian kirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu. Oke anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan bisa membawa manfaat bagi kita. Apabila masih ada beberapa pertanyaan yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan ke Ibu melalui grup pembelajaran kita, atau boleh kalian datang ke rumah atau email ke Ibu. Silahkan, Ibu akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Oke anak-anak, akhir kata video pembelajaran ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.